Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya di sini channel ini, PJ Cidahu Tutorial Service. Oke, kali ini saya ada servisan sebuah handphone Infinix dengan seri X6532C atau biasa juga disebut dengan Infinix Smart 9 HD. Jadi kasusnya handphonenya susah disentuh seperti ini. Jadi kadang bisa, kadang enggak. Nah, sekarang susah. Nah, perhatikan, untuk layar sentuhnya tidak berfungsi secara optimal atau tidak secara semestinya ya. Jadi perhatikan, jadi handphonenya seperti menyentuh sendiri atau istilah kata biasa juga disebut dengan ghost touch ya. Nah, perhatikan di sini. Jadi handphone ini seperti menyentuh dengan sendirinya. Untuk layar sentuhnya tidak bekerja dengan optimal atau tidak bisa berfungsi dengan baik. Oke, pertama saya akan buka dulu untuk tutup belakangnya ya. Jadi saya akan cek untuk fleksibel di LCD-nya ya. Oke, saya akan coba matikan. Nah, di sini juga susah untuk mematikan daya karena layar sentuhnya kembali lagi menyentuh dengan sendirinya. Baik, sebentar saya buka untuk tutup belakangnya. Nah, di sini untuk tutup belakangnya atau backdoornya sudah saya buka dan baut-bautnya sudah saya angkat. Perhatikan juga untuk ini menyala sendiri ya lampunya ya, lampu senternya, karena handphonenya tersentuh dengan sendirinya. Pertama kita akan buka dulu framenya. Saya akan buka framenya. Kita buka pelan-pelan setelah baut-bautnya tadi ya. Terlebih dahulu kita buka. Oke, perhatikan di sini hati-hati untuk fleksibel fingerprintnya. Kita angkat saja. Nah, oke, selanjutnya saya akan coba tes untuk mengangkat terlebih dahulu fleksibel LCD-nya ya. Baik, saya coba lihat. Saya cabut. Nah, di sini kita coba cabut dulu apakah dengan melakukan pencabutan fleksibelnya. Oke, untuk fleksibel LCD ada dua ya, di bagian bawah dan bagian mesin utamanya ya. Jadi yang bagian bawah ini berfungsi menghubungkan untuk melakukan charger, audio dan lain sebagainya ya. Oke, saya pasangkan kembali untuk fleksibelnya. Apakah layar sentuhnya bisa berfungsi kembali dengan sebagaimana mestinya ya. Oke, sebentar kita tunggu sampai handphone ini menyala kembali. Saya akan tes apakah dengan hanya mencabut bagian fleksibel LCD-nya handphone akan berfungsi dengan baik kembali. Kalau dilihat dari fisiknya, jadi handphone Infinix Smart 9-nya ini tidak ada yang pecah atau retak ya di bagian LCD-nya. Nah, setelah dilakukan restart dan dicopot untuk fleksibelnya, di sini masih untuk layar sentuhnya tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya atau tidak bisa berfungsi dengan baik. Oke, malah tidak bisa disentuh sama sekali. Jadi untuk solusinya mungkin nanti saya akan melakukan penggantian LCD. Untuk LCD Infinix Smart 9 di sini saya memilih produk dari Mitu. Jadi saya menggunakan Mitu dengan persamaan ya, ini ya Infinix 6531. Jadi handphone 6532C ini sama ya persamaan LCD-nya dengan Infinix 6531. Oke, pertama saya akan coba tes terlebih dahulu menggunakan LCD baru. Jadi untuk LCD yang ada di handphonenya belum saya buka terlebih dahulu. Jadi di sini hanya saya tes terlebih dahulu apakah memang benar permasalahannya pada LCD-nya ya. Oke, saya coba akan pasangkan LCD merek Mitu-nya ini ke handphone Infinix Smart 9-nya ya. Oke, untuk fleksibel di LCD merek Mitu yang ini pas ya. Oke, kita tes. Saya akan coba hidupkan handphonenya ya. Bentar, saya cabut dulu untuk baterai. Oke, pastikan benar-benar mati dulu. Oke, kita akan tes menggunakan LCD yang baru. Apakah layar sentuhnya nanti bisa berfungsi dengan baik. Oke, untuk LCD-nya sudah menyala ya di merek Mitu ini. Untuk produk Mitu ini teman-teman bisa cek ya nanti ya di deskripsi video ini apabila ingin melakukan penggantian LCD Infinix 9-nya ya.
Smart 9 HD. Oke, handphone sudah menyala dan loading di logo Infinix ini ya. Oke, sip. Coba kita tes. Nah, berfungsi ya. Oke, saya untuk terangkan dulu. Oke, untuk layar sentuhnya berfungsi. Bentar, mana yang terangin nih? Nah, ini dia. Saya terangin. Oke, untuk kontrasnya berfungsi dengan baik di LCD Mitu. Dan layar sentuhnya tidak seperti pada LCD bawaannya. Jadi permasalahannya memang pada LCD-nya. Untuk permasalahannya sudah terlihat atau terpecahkan ya. Jadi di sini pemiliknya saya minta untuk melakukan penggantian LCD. Oke, sedikit untuk review di sini. LCD Mitu ini bisa support ya. Untuk support-supportnya nanti saya akan tuliskan di kolom deskripsi ya. Di sini ada beberapa merek handphone yang memang support menggunakan LCD merek Mitu ini di tipe 6531 6532 ya. Oke, untuk fleksibelnya bagian bawah dan bagian atas juga terdapat busa pelindung untuk soket di fleksibelnya ya. Nah, sekarang saatnya saya buka terlebih dahulu untuk LCD di handphonenya ya. Pertama kita cabut dulu baterainya. Oke, untuk proses pencopotannya saya skip. Baik, di sini sudah saya copot untuk LCD-nya ya. Di sini sudah terlepas dan baterainya juga saya lepaskan juga di sini ya. Jadi teman-teman harus mengangkat baterai dan angkat LCD ya. Untuk perbandingan saja dengan LCD originalnya di merek Mitu. Oke, sama. Terdapat di bagian bawah ya penutup isolasi anti panas. Nah, ini juga. Jadi untuk LCD bawaannya juga tidak terlihat ada cacat fisik ya, atau tidak ada yang retak, tidak ada yang terjatuh, mungkin bekasnya apa? Tergencet atau istilah kata tertekannya. Jadi untuk perbandingan di sini ya, kembali LCD original dan LCD Mitunya sama untuk tingkat ketebalannya. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pemasangan dan tes di handphonenya ya. Oke. Ini untuk perbandingan saja tampilan bagian belakang dari LCD Mitu dan LCD originalnya. Oke, sama-sama di bagian bawah untuk fleksibel sudah ada warna hijau itu ya. Malah nempel. Nah, biasanya di sini untuk oke, jangan sampai tertutup nanti ya waktu pengeleman ya. Untuk sensornya perhatikan bagian atas ini ya. Dan juga untuk bagian fleksibel nanti harus dicopot ya ini penutupnya plastik berwarna biru ini. Nanti kita tempelkan fleksibelnya ke bagian belakang LCD-nya. Oke, teman-teman copot saja. Oke, kita copot juga busa pelindung konektor fleksibel ya. Nah, malah nempel tulisan Mitunya, nggak apa-apa. Nah, ini bagian bawah untuk penutup fleksibel dan juga bagian atas itu untuk penutup kamera nanti ya. Jadi kita buka dulu yang plastik yang menempel di fleksibel ini ya, pelan-pelan saja. Jangan sampai robek tentunya LCD-nya, bahaya sekali. Oke, kita pelan-pelan saja copot untuk penutup double tipnya ini ya. Nanti kita tempelkan untuk double tipnya ini di bagian belakang LCD-nya. Oke, satu lagi ini untuk yang bagian atas penutup dari kamera depannya ya, jangan sampai lupa tercopot. Oke, saya akan tes untuk paskan dulu sebelum menempelkan atau melakukan pengeleman di sini. Saya akan paskan dulu untuk double tip yang ada di fleksibelnya ya. Oke, sini harus benar-benar hati-hati, pelan-pelan saja untuk melakukan pemasangan. Oke, nanti kita tes untuk presisinya. Sangat baik untuk tingkat presisinya. Oke, bagian bawah. Bagian bawah fleksibelnya kita hubungkan di mesin bagian bawah. Dan yang ke atas kita paskan ya. Kita urut-urutkan saja. Oke, di sini harus berhati-hati dan pelan-pelan ya. Oke, udah pas saya rasa untuk menempelkan double tip yang ada di bagian belakang fleksibelnya ya. Oke,
copot aja pelan-pelan. Aduh, harus benar-benar hati-hati nih. Ada penutupnya nih ya, busa. Oke, sebentar saya cabut dulu untuk busa penutupnya ini ya. Nah, ini. Tapi nanti kita harus pasangkan kembali ya. Oke, sekarang untuk fleksibelnya sudah pas sesuai dengan ukuran yang ada di handphonenya ya. Jadi tidak terlalu kepanjangan atau miring ya posisinya. Sebentar. Jadi untuk perkiraannya segini, kita tempelkan terlebih dahulu untuk fleksibelnya ke bagian belakang mesinnya. Oke, sekali lagi saya pastikan apakah pas ya. Memang harus berhati-hati di sini untuk pemasangan sebelum melakukan pengeleman agar benar-benar rapi dan untuk fleksibelnya tidak miring atau apa istilah kata ya. Miring, kalau bahasa Sunda sih nyengsol katanya. Nah, ini untuk busanya ya, tetap kita pasangkan nanti ya. Untuk mengganjal untuk mengganjal bagian fleksibel bagian bawah di mesin bawah ya. Oke, jadi untuk tipe LCD Infinix Smart 9 HD ini untuk bagian mesin bagian bawah fleksibelnya dihubungkan melalui fleksibel LCD juga ya. Oke, di sini sudah pas. Kita urutkan saja pelan-pelan biar tidak bengkok di fleksibelnya atau melengkung atau apa, di sini tidak terganjal nanti. Oke, saya coba tes untuk pasangkan baterainya. Nah, kalau dirasa emang benar-benar sudah pas seperti ini, oke, berarti pemasangan menggunakan pemasangan menggunakan lem benar. Pemasangan menggunakan lem bisa kita lakukan. Oke, saya coba tes dulu untuk fleksibel bagian bawah dan berfungsi bisa melakukan pengecasan. Jadi perlu diperhatikan juga sebelum teman-teman melakukan pengeleman LCD ke handphonenya, kita tes juga untuk fleksibel bagian bawah ini karena dihubungkan menggunakan fleksibel yang ada di LCD ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan melakukan pengeleman. Untuk proses pengelemannya seperti biasa. Jadi di sini saya akan menggunakan lem seperti ini ya, T7000. Oke, untuk proses pengelemannya saya skip saja. Baik, setelah melakukan pengeleman dan pengepresan di sini saya pasangkan menggunakan penjepit LCD seperti ini dan menggunakan karet. Oke. Selanjutnya saya akan kembali melakukan fungsi dari LCD merek Mitu ini ya. Jadi teman-teman jangan skip videonya. Di sini saya akan melakukan pengetesan pada LCD yang baru dipasangkan di handphone Infinix Smart 9-nya ini. Jadi kita tes nanti apakah bisa berfungsi dengan baik dari segi kualitas layar sentuh, baik itu kontras, warna, dan juga tingkat kecerahannya. Untuk presisi LCD merek Mitu ini sangat pas. Jadi di sini terdapat sisa-sisa lem ini ya. Teman-teman bisa usap-usap saja dan bersihkan di bagian pinggir frame-nya ini dengan menggunakan jari saja ya. Pelan-pelan saja kita gosok-gosok agar nanti sisa-sisa lemnya menghilang ya. Oke, untuk tingkat presisi LCD merek Mitu pas menempel. Saya buka dulu untuk segel plastik penutupnya ini. Oke, kita tes untuk fungsi dari layar sentuh terlebih dahulu. Jadi untuk merapihkan nanti terakhir saja ya. Oke, untuk fungsi dari LCD-nya bisa melakukan sentuhan dengan pas. Oke, di pinggir-pinggir frame-nya ini LCD-nya menempel dengan pas dan tidak ada celah. Jadi mungkin untuk presisinya sangat baik ya. Oke, untuk selanjutnya saya tes untuk tingkat kecerahan, kontras. Oke, berfungsi dengan baik kontrasnya ya. Nah, selanjutnya saya akan tes menggunakan aplikasi ya. Saya hubungkan terlebih dahulu. Di sini untuk papan ketik atau tingkat sentuhan di papan ketiknya enak ya. Responsif. Oke, subscribe.
bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, saya minta dukungannya untuk mensubscribe channel ini ya. Oke, saya hubungkan terlebih dahulu handphonenya ke jaringan wifi saya. Oke, saya akan tes di sini untuk pengetikan ya. Oke, ini hanya untuk fungsi dari papan ketiknya. Nah, berfungsi dengan baik ya. Oke, sip. Untuk layar sentuhnya bisa berjalan dengan baik, tidak seperti pada awal video tadi ya. Handphonenya ghost touch atau apa istilah kata, menyentuh dengan sendiri ya. Oke, sambil menunggu handphonenya terkoneksi ke jaringan wifi, kayaknya jaringan wifi saya ini yang lagi jelek juga ya. Bagi teman-teman yang mau membeli produk Mitu LCD merek Mitu untuk handphone Infinix Smart 9 HD nya ini, nanti saya sematkan di deskripsi video ini atau cek di videonya ya, ada nanti saya sematkan tagging produk juga. Oke, saya sebenarnya pengen melakukan pengetesan menggunakan aplikasi ya, apakah nanti berfungsi dengan baik, tapi di sini saya tes secara manual juga untuk melakukan pengetikan, papan pengetikan apakah responsif. Tes LCD merek Mitu lah, Mitu merek Mitu, coba sekali lagi tes LCD merek Mitu yang cepat ya. Nah, Mitu lagi ya. Malah meow 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 auk. Oke, untuk intinya untuk papan ketik di layar sentuhnya responsif ya, bisa berfungsi dengan baik. Ini hanya jari-jari saya saja. Nah, akhirnya bisa ya ketik tes LCD merek Mitu. Oke. Untuk layar sentuh berfungsi dengan baik, memang tidak seperti di awal tadi ya, ghost touch. Jadi kasusnya memang ghost touch. Oke, untuk sekali lagi saya penasaran kenapa ya jaringan wifi saya ini memang lagi jelek sih akhir-akhir ini. Oke, saya coba jaringan yang satu lagi apakah mau terhubung. Oke, untuk kata sandinya sama ya, pasti subscribe. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini untuk membuat saya lebih bersemangat tentunya ya, dan untuk mendapatkan info-info yang tentunya sama-sama kita saling berbagi saja di channel ini ya. Jadi saya tidak menggurui, kita saling berbagi pengalaman. Nah, kan sama saja tampaknya untuk jaringan wifi saya tidak baik-baik saja ya. Oke, terhubung tapi tidak ada internet. Oke lah, intinya untuk LCD merek Mitu ini bisa berfungsi dengan baik setelah saya pasangkan pada handphone Infinix Smart 9 HD nya. Jadi untuk LCD 6531 dari Mitu ini bisa support di beberapa handphone merek Infinix tipe lainnya, dan juga untuk layar sentuh bisa responsif, tingkat kontras bisa berfungsi dengan baik, untuk cahaya juga sangat bagus, dan untuk presisi lumayan ya. Nah, sekali lagi saya coba untuk tes posisi layar sentuhnya di sini, bisa berfungsi di semua area yang ada di layar LCD-nya ya. Nah, untuk tampilan dari presisinya seperti ini, sangat bagus dan presisi menempel pada frame handphonenya. Baik, demikian untuk kali ini. Semoga video ini bisa menginspirasi, dan ingat selalu pesan saya, jangan lupa untuk bersedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai dengan selesai.